mungil dari bocah yang baru berusia 1 tahun di Cakung, Jakarta Timur ini terjepit saringan pembuangan air berbahan stainless steel. Petugas pemadam kebakaran sektor Cakung pun didatangkan untuk membongkar lempeng saringan pembuangan air ini. Sebelum petugas memotong material menggunakan gerinda mini, kaki sang balita terlebih dahulu dilapisi dengan plastik. Petugas damkar dengan hati-hati menarik kaki sang bocah sambil berusaha menenangkan korban yang menangis ketakutan. Setelah hampir 30 menit, saringan berbahan stainless steel yang tersangkut berhasil dilepaskan. Kejadian ini bermula ketika balita tersebut mengikuti ibunya yang sedang menjemur di kamar mandi. Tanpa sengaja, kaki balita tersebut terperosok ke dalam saluran pembuangan air. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jatuh. Dalam rekaman kamera pemancing, tampak tubuh anak berusia 12 tahun bernama Jimli Asidik ini berada di bawah bendungan Sungai Cisadane, Kelurahan Empang, Bogor, lalu menghilang Sabtu siang. Sejumlah warga dan pemancing sempat terjun ke sungai, tetapi gagal mengevakuasi korban. Keluarga korban yang datang ke lokasi histeris hingga dievakuasi sukarelawan. Alhamdulillah tadi pada jam 15.15 korban diketemukan tidak jauh dari korban jatuh di curungan air, itu di kedalaman sekitar 3 meter. Sebelumnya korban diketahui mandi bersama 2 temannya di tepian Sungai Cisadane pada Sabtu pagi. Naas korban terseret arus di bawah bendungan. Tim SAR gabungan melakukan pencarian selama 5 jam dengan penyelaman dan penebaran jaring. Setelah dievakuasi, jenazah dibawa ke rumah duka di kawasan Cikaret, Ciapus untuk dimakamkan. Tim Liputan, CNN Indonesia. Halo, good morning. Bagaimana puasa Anda hari ini? Bagian yang menjalankan, mudah-mudahan sih lancar-lancar aja ya. Bismillah, semoga lancar ya. Kita harus menahan, ini jangan sampai buka tengah hari. Jangan sampai julid juga ya. Jangan, itu harus ditahan, itu nafsu-nafsu julidnya. Oke, kita akan membahas informasi-informasi yang menarik dan juga terbaru hanya di Good Morning bersama saya Sarah Ariyanti. Dan saya Alfian Raharjo. Kita mulai Good Morning dari sekarang. Kita ke informasi pertama, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax membuat sebagian warga beralih ke Pertalite. Akibatnya stok Pertalite di sejumlah SPBU di sejumlah daerah ini kosong. Ya nggak heran ya kalau antrian ini cukup panjang juga buat mencarinya. Nah, seperti di Tangerang, Banten dan juga Subang, Jawa Barat, ini warga yang sudah lelah mencari Pertalite ini akhirnya terpaksa membeli Pertamax. Stok bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU di kawasan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten kosong pada Minggu sore. Akibatnya sejumlah pengendara sepeda motor mengantri untuk mengisi bahan bakar jenis Pertamax. Walaupun harga Pertamax sekarang menjadi Rp12.500 per liter, mereka mengaku terpaksa membelinya agar tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Pertalite di beberapa SPBU semuanya rata-rata pada kosong sih. Abang udah berapa SPBU bang yang abang samperin? Saya dari Ciledug sampai Cisoka nggak ada semua untuk SPBU. Pengawas SPBU Tiga Raksa menyatakan stok Pertalite sudah habis sejak Sabtu sore. Hingga Minggu sore belum juga ada pasokan. Kosong di sini sekitar 1 hari lah, baru 1 hari ini. Dikarenakan mungkin perilaku masyarakat atau konsumen berubah ini. Dikarenakan Pertamax naik, ya otomatis masyarakat lebih mengutamakan ke Pertalite. Tak hanya di Kabupaten Tangerang, Banten, kelangkaan bahan bakar minyak jenis Pertalite juga terjadi di sejumlah SPBU di Pantura, Subang, Jawa Barat. Kelangkaan Pertalite ini juga membuat terjadinya antrian pengendara untuk mengisi bahan bakar jenis Pertamax. Sejumlah pengendara mengeluh terpaksa membeli Pertamax yang harganya jauh lebih mahal. Pertamax. Pertalite nggak ada, kosong. Keberatan kalau yang orang kecil mah. Ada Pertalite yang nggak ada, harus ditambah kan. Terpaksa. Pengawas SPBU menyatakan kelangkaan BBM jenis Pertalite terjadi karena kurangnya pasokan dari Pertamina. Ada malam Lebaran kan
bensinnya kurang, bensinnya cukupnya banyak, kurang kendaraan. Masyarakat berharap agar pemerintah dapat segera mengatasi stok BBM jenis Pertalite agar kelangkaan Pertalite tidak terjadi lagi. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita beralih ke berita lainnya, ini vaksinasi COVID-19 pada malam hari digelar di sejumlah wilayah. Dalam vaksinasi yang digelar Polda Metro Jaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu malam, ratusan warga ini rela mengantre yang cukup panjang untuk mendapatkan vaksinasi ini. Jadi memang malam-malam itu ngantri buat vaksinasi Oke, ya. bener. Nah ini nggak hanya di Jakarta loh Alfian, ini di Bandung, Jawa Barat, ini vaksinasi malam juga diikuti oleh jemaah sholat tarawih. Antrian panjang warga terlihat mengular di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Minggu malam. Meski harus antri panjang di malam hari, kondisi tersebut tak menyurutkan antusiasme warga demi mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau booster. Berbeda dari biasanya, vaksinasi dosis ketiga atau booster selama bulan Ramadan ini sengaja digelar Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada malam hari. Hal ini lantaran tingginya antusiasme warga yang hendak mengikuti vaksin booster. Rencananya vaksinasi booster ini akan terus diadakan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Selain untuk mendukung persyaratan warga yang hendak mudik lebaran, vaksinasi booster diharapkan dapat menjaga warga yang melaksanakan mudik agar terhindar dari ancaman penularan COVID-19. Selain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, gerai vaksinasi akan dibuka di Polsek dan Polres yang jumlahnya mencapai 266 titik. Besok malam ini kita siapkan vaksin Pfizer dan AstraZeneca. Mudah-mudahan besok kalau ada stok Moderna lagi, kita bisa siapkan di sini. Tak hanya di ibu kota, vaksinasi COVID-19 malam hari juga digelar di Bandung, Jawa Barat. Seperti vaksinasi yang digelar di Polresta Bandung di Masjid Besar Banjaran, Kabupaten Bandung. Dosis vaksin yang disediakan adalah jenis Pfizer, AstraZeneca, dan Moderna. Target penerima vaksin adalah masyarakat yang hendak atau sudah melaksanakan sholat tarawih. Panitia menyediakan dosis vaksin pertama, kedua, dan juga ketiga atau booster. Warga mengaku sangat terbantu dengan adanya posko vaksinasi di masjid ini. Vaksin yang ketiga apa ya? Booster berarti ya? Ya. Dari apa teh? RW-nya suruh ke sini aja sih. Buat mempermudah pulang nanti katanya kan. Ya. Pada hari pertama puasa, Polresta Bandung mendirikan 2 posko vaksinasi di masjid, yakni di Kecamatan Banjaran dan Katapa. Rencananya mulai Senin hingga malam takbiran nanti, Polresta Bandung akan mendirikan posko vaksinasi di seluruh masjid besar yang ada di kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Bandung. Tim Liputan CNN Indonesia. Selanjutnya, pelaku perjalanan udara kini harus mengisi Electronic Health Alert Card atau e-hack sebelum melakukan keberangkatan di bandara. Ini jangan lupa ya. Betul, karena jangan sampai ini mengganggu proses check-in gitu ya. Karena kadang-kadang bikin di depan counter check-in tuh bikin antriannya cukup panjang begitu ya. Dan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan ini mengungkapkan bahwa perubahan kebijakan ini dilakukan untuk menghindari antrean maupun penumpukan pengunjung saat tiba di lokasi tujuan. Pemerintah terus memperketat aturan protokol kesehatan bagi masyarakat, khususnya bagi para pelaku perjalanan, baik domestik maupun internasional. Khususnya dalam syarat e-hack ataupun Electronic Health Alert Card yang digunakan bagi para pelaku perjalanan untuk melakukan perjalanan. Namun ada kebijakan yang sedikit berubah terhitung pada tanggal 3 Maret 2022, di mana e-hack tersebut tidak lagi ditunjukkan pada saat ketibaan di lokasi tujuan, namun harus ditunjukkan pada saat keberangkatan sebelum melakukan check-in begitu. Namun jika ditemukan kendala di sana, Anda bisa langsung datang ke posko yang disiapkan oleh bandara dan juga Kementerian Kesehatan untuk melakukan konsultasi ataupun mengisi dokumen kesehatan secara manual. Masyarakat mengaku tak masalah dengan ketentuan baru e-hack wajib ditunjukkan pada saat keberangkatan sebagai syarat melakukan perjalanan domestik. Namun masyarakat mengeluhkan sosialisasi pemerintah yang minim terhadap aturan baru tersebut, sehingga menyebabkan sejumlah kepanikan di tengah masyarakat yang akan melakukan check-in di Bandara Soekarno-Hatta. Kalau mengurus biasanya manual juga, akhirnya kita terkendala di waktu ataupun memang
harus aplikasinya, ini percuma kalau ada aplikasi kita harus mengisi lagi. Jadi buat saya sih karena ada peningkatan layanan UI UX-nya juga, jadi buat saya sih nggak masalah. Saya coba tadi sebenarnya nggak sampai 1 menit kok untuk kita bisa selesaikan e-hack-nya sebelum berangkat. Kementerian Kesehatan terus memperbarui aplikasi Peduli Lindungi sehingga seluruh fitur seperti e-hack, telemedicine, dan lainnya menjadi aplikasi yang mudah digunakan bagi masyarakat. Salah satu alasan mengapa e-hack dapat diakses di awal keberangkatan adalah agar masyarakat dapat lebih cepat mengetahui status perizinan keberangkatan, tak harus terjadi penumpukan di bandara akibat validasi dokumen kesehatan. Ya, bagi masyarakat juga yang masih ditemui kendala gitu ya, jika pada saat menginput e-hack-nya, sebenarnya kita menyediakan kanal pengaduan melalui chatbot ya, WhatsApp. Tidak hanya pengguna transportasi udara, nantinya e-hack wajib diisi bagi seluruh pelaku perjalanan sebelum melakukan keberangkatan. Ausirion Dholu, Indra Hadi, Jakarta. Singapura menerapkan kebijakan terbaru terkait perjalanan wisata asing. Pengunjung dapat kembali merasakan pengalaman berwisata di Singapura hampir sama seperti sebelum pandemi. Ini sebuah kabar bagus juga ya, menjelang liburan nanti habis lebaran, siapa tahu bisa berkunjung ke Singapura. Siapa tahu kita kan? bisa ke sana. Tapi memang ada beberapa aturan yang harus diikuti ya, step-stepnya. Salah satunya adalah peniadaan antigen rapid test saat tiba di Singapura. Syarat utamanya ini pengunjung harus menerima vaksinasi penuh COVID-19. Terhitung 1 April 2022, Singapura akhirnya membuka perbatasan sepenuhnya bagi turis asing tanpa melalui proses karantina. Singapura meniadakan jalur Vaccinated Travel Lane atau VTL dan beralih ke Vaccinated Travel Framework atau VTF. Nah, siapa yang udah lama banget nggak ke Singapura, nggak jalan-jalan ke Singapura? Sama dong, saya juga. Nah, sekarang kalau misalnya mau jalan-jalan ke Singapura memang ada beberapa kebijakan yang tidak sama dengan sebelum masa pandemi. Seperti apa? Yuk kita lihat ya. Sesuai dengan skema terbaru Vaccinated Travel Framework atau VTF, maka wisatawan yang sudah menerima vaksinasi COVID-19 lengkap menjadi syarat mutlak untuk bebas mengunjungi Singapura. Siap ke Singapura artinya Anda juga siap dengan sejumlah persyaratan yang ada. Yang paling penting persyaratannya adalah Anda sudah menerima vaksinasi lengkap COVID-19 sebanyak 2 kali. Kalau Anda belum mendapatkan booster, tidak apa-apa. Yang penting sudah vaksinasi lengkap. Sementara itu untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun ini dibebaskan atau dikecualikan dari persyaratan yang ada. Sebelum keberangkatan, Anda juga wajib mendownload aplikasi Trace Together milik Singapura dan meregistrasi data Anda. Pengunjung wajib mengisi Singapore Arrival Card atau SGAC melalui aplikasi dengan mencantumkan riwayat kesehatan 3 hari sebelum kedatangan di Singapura. Untuk apa? Untuk meminimalisasi pemeriksaan dokumen secara manual. Pengunjung juga harus menunjukkan bukti email konfirmasi SGAC ini ketika check-in. Lalu berikutnya, Anda harus menunjukkan bukti PCR atau antigen rapid test ART yang berlaku 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Nah, dalam kebijakan terbaru ini tidak lagi mewajibkan pengunjung untuk melakukan antigen rapid test mandiri setibanya di Singapura. Sehingga ketika Anda tiba, Anda langsung bisa menjelajahi Singapura. Pelonggaran syarat kunjungan ini pun disambut antusias wisatawan untuk dapat berlibur kembali ke Singapura. Pasalnya, hampir selama pandemi, Singapura memperketat perbatasan dan mengurangi kunjungan internasional ke negaranya. Lebih happy sih ya, soalnya kan lebih gampang ya untuk persyaratannya. Jadi kalau mau jalan-jalan pun juga gampang, udah kayak normal kayak kembali dulu gitu. Pelonggaran kebijakan perjalanan yang diberikan Singapura diharapkan dapat memberikan dorongan bagi sektor perekonomian melalui pariwisatanya untuk membantu mengembalikan posisinya sebagai pusat bisnis dan penerbangan. Tiffany Raitama, Warsa, Singapura. Usai jeda, kami memiliki kisah inspiratif dari sekelompok ibu-ibu di Jakarta yang memanfaatkan tanaman obat menjadi jamu. Nah, dari usaha ini mereka bisa mendapatkan omset hingga puluhan juta rupiah per bulannya. Nah, informasi lengkapnya usai jeda, tetap di Good Morning.